Terdakwa kasus perintangan pembunuhan Yosua, Arif Rahman Arifin mengatakan keberanian untuk mengungkap kebenaran diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam kasus perintangan penyidikan. Arif juga mengatakan bahwa dirinya selalu berpikiran positif terhadap kebijakan yang diambil pimpinannya. Menurutnya, seorang pimpinan harus bertanggung jawab terhadap bawahannya. Arif juga mendapat ancaman agar patuh dari pimpinan saat dirinya berusaha jujur. Keadaan yang disalahgunakan ini membuat saya akhirnya tidak ada pilihan selain diam, dan sebagai tindakan akomodatif serta mencari solusi, saya dan Baikuni menyiapkan rencana lainnya. Ketika saya tidak lagi diam, keberanian saya perlahan kemudian muncul, meskipun muncul sedikit, tapi semoga dapat dimaknai sebagai itikat baik, semoga dapat dihargai sebagai upaya yang berguna untuk mengungkap kebenaran. Nasihat orang tua yang selalu diingatkan kepada saya bahwa pimpinan adalah orang tua, guru, dan komandan yang selalu berupaya menjaga anak buah atau bawahan. Bahkan terkadang apa yang menjadi pikiran pimpinan seorang anggota atau bawahan belum tentu bisa memahami. Tetapi saya diyakinkan bahwa itu merupakan hal yang baik untuk bawahan. Atau tidak akan mungkin seorang pimpinan menjerumuskan anggota. Oleh karena itu saya selalu berupaya memberikan kerja yang terbaik dan pikiran positif tentang kebijakan yang diambil oleh pimpinan saya. Figur seorang pimpinan bagi saya tidak hanya seorang komandan tapi juga orang tua. Dan ungkapan itu sangat tepat dan memang menjadi bawahan yang benar secara hukum administrasi adalah mendukung kelancaran prosedur. Oleh karena itu dibedakan tugas, tanggung jawab, dan hak antara pelaksana dan pimpinannya. Kesalahan selalu ada di pundak pimpinan. Pimpinan seharusnya berperan melindungi, mengayomi anak buah, karena itu merupakan tanggung jawab pimpinan. Secara konkret tanggung jawab ini mewujud pada kondisi bahkan sampai di lingkungan Polri pun yang menikah itu akan mendapat amanah atau arahan dari seorang pimpinan kepada calon istri dan keluarga barunya. Karena merupakan tanggung jawab atasan hingga dalam membina keluarga bawah pun menjadi tanggung jawab atasan. Dan saya juga meyakini bahwa keamanan, keselamatan anggota atau anak buah itu juga seyogyanya menjadi tanggung jawab atasan. Anak buah harus didukung, dibela, dan dilindungi atasan jika ada masalah. Maka atasan langsung menjaga, mencari solusi, dan membimbing. Namun posisi saat itu, pimpinan saya mungkin tidak bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang pimpinan, dan justru malah menarik saya dengan mengancam agar patuh. Selanjutnya bahkan menjadi marah karena saya berusaha untuk jujur, terlepas dari tarikan yang kemudian bisa menjerumuskan ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Saya hanya berharap setelah tidak dibela, dijerumuskan, kini masih ada keadilan untuk saya di persidangan ini.